Oke, hari ini saya ingin mengumumkan bahwa saya kantor hukum Farhat Abbas terdekat ditunjuk oleh keluarga Pak Dodi Sudrajat dan Mayang untuk mendampingi, memberi kuasa khusus buat Mayang ya, berhadapan dengan salah satu produk dan kaitannya dengan netizen yang mungkin akan menyerang, yang mungkin tidak tahu persoalannya tapi menyerang saja. Nah, jadi dipandang perlu kami untuk mendampingi, dan dalam hal ini kami sudah membuat satu somasi tertulis yang dimana kita lihat perkembangannya dengan jawaban-jawaban apa yang akan mereka lakukan terkait dengan hal yang menimpa atau merugikan daripada klien kami, Mayang. Bang, awal kerjasamanya seperti apa sih Bang terhadap skincare ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu. Kalau sepengetahuan saya, klien saya mengatakan bahwa mereka hanya produk lepas saja, gitu, tidak ada kerjasama. Mereka menggunakan, kemudian ternyata dampak daripada obat yang digunakan itu mengakibatkan wajah klien kami ini alergi, gitu. Walaupun dalam waktu beberapa jam itu membuat pengaruh buruk terhadap wajah daripada klien kami. Oleh karena itu, curhatan di media sosial yang dilakukan oleh Mayang semata-mata jangan sampai terulang dan jangan sampai mengakibatkan orang-orang yang tidak tahu produk itu main pasang produk aja tanpa konsultasi dokter dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan mengakibatkan kerugian fisik maupun kerugian materi. Oleh karena itu, Mayang merasa tidak pernah menyebutkan nama produknya itu, ya nggak pernah menyebutkannya. Tiba-tiba ada juga produk yang menyatakan bahwa atau menanggapi hal tersebut yang sudah kita lihat, yang akan kita somasi ini. Kemudian mereka mengeluarkan data-data pembelian, data-data pengiriman yang kita anggap data-data pribadi daripada Mayang, yang dimana kita mengatakan itu merupakan satu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang ITE juga. Oleh karena itu kita memberi waktu kepada mereka untuk melakukan permohonan maaf kepada Mayang agar direhabilitasi kembali nama Mayang yang ada kaitannya dan yang menyinggung persoalan dengan Mayang maupun keluarga Pak Dodi Sudrajat. Oke, tapi di sini Mayang sendiri hanya sekali pakai, endorse sekali pakai kah, atau memang ada kontrak sebagai brand ambassador? Ada hitam? Setahu saya nggak ada kontrak. Jadi bukan model atau memegang produk dengan bayaran, tidak ada kaitannya. Berarti Mayang tidak dibayar terhadap produk itu? Tidak dibayar produk itu, hanya menderita kerugian akibat produk yang digunakan. Awalnya gimana Mayang itu beli di online shop, kan sempat ditunjukin kan video itu. Mayang sadar nggak sih Mayang melakukan itu? Dalam arti kan ada undang-undang ITE-nya. Ya kan aku tujuannya nge-review doang. Aku nge-review nggak ada tujuan untuk menjelekkan nama produk skincare tersebut. Yang keras suaranya. Aku tidak ada niatan untuk menjelekkan produk skincare tersebut. Aku hanya mereview. Dan itu ya review aku murni, nggak ada niatan apa-apa. Apa yang dirasain ke Mayang pas mereview skincare tadi? Ya, Apa yang dirasain? oleh kulit wajah Mayang apa Mayang? sakit-sakit gitu kayak perih. Timbul jerawatan atau seperti apa? Merah atau gimana? Langsung timbul jerawat. Maksudnya malamnya langsung timbul jerawat. Tapi direspon nggak sih, misalkan Mayang konsultasi ke pihak produk itu, maksudnya dengan adanya kayak gini ngadu ke itu, direspon nggak ke pihak Tansin sendiri? Nggak ada tanggapan? Jadi Mayang ini hanya sebatas pemakai aja. Iya. Pengguna ya, bukan endorse ataupun GE. Berapa kali Mayang pakainya? Karena aku udah ngerasain sekali pakai langsung merah, jadi aku sekali pakai. Bang Farhat, surat somasinya sendiri sudah dikirimkan belum sih Bang ke produk itu? Ya, hari ini kita kirimkan. Sudah dikirim. Kopinya ada di sini. Sudah dikirim ya? Sudah dikirim. Nah, yang dituntut apa Bang? Ya, kita hanya menyampaikan, saya bacakan ya. Iya. Intinya bahwa produk tersebut melalui media sosial resmi telah mengunggah data pribadi klien kami tanggal 29 Maret, di mana dokumen tersebut mengandung nama lengkap, jenis barang yang telah dibeli dan waktu pembelian.
bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar pasal Undang-Undang ITE sebagai berikut. Pasal 32. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi melalui menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi elektronik. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memindahkan, mentransfer data informasi elektronik dan dokumen elektronik secara sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pada perbuatan tersebut ancaman hukumannya 5 tahun loh. Kalau untuk pasal 48 Undang-Undang ITE ayat 1 yang kaitannya menurut unsur pasal 32 itu denda 2 miliar, pasal 2-nya denda 3 miliar atau pidana 9 tahun penjara. Sedangkan ayat 3-nya dendanya 10 tahun, 5 miliar atau paling lama penjara 10 tahun. Nah, berdasar waktu ini kami minta dalam waktu 3-24 jam kali sejak seperti ini agar pemilik akun tersebut dan penanggung jawab produk tersebut merespon dengan itu baik, meminta maaf ataupun boleh bermusyawarah bertemu dengan Mayang untuk mengklarifikasi kembali. Apabila tidak ya kita akan melakukan upaya hukum. Oke, Bang, itu kan yang dilaporkan ITE-nya, Bang ya. Ya. Lalu untuk bahan produk atau termasuk izin BPOM-nya sendiri akan dimainkan juga, Bang? Ya, kita akan minta ditinjau kembali apakah izin BPOM POM itu asli atau mungkin melalui proses cara-cara yang benar apa tidak. Kita harus cek juga. Karena ini menyangkut kulit fisik, gitu. Tidak hanya rugi materi tapi badan. Tapi Abang sendiri sudah coba untuk mengecek dari izin atau lisensi badan POM itu? Akan berproses, tapi kali ini kan kaitannya menyangkut unggahan daripada produk ini di produksi. Bang, udah coba nyolek pihak skincare itu nggak sih Bang? Direspon nggak atau ada tanggapan Bang? Belum, kita nunggu tanggapannya. Oke. Nunggu tanggapan dari somasi yang kita tajukan. Jadi kita harap mudah-mudahan dalam waktu 3x24 jam sudah ada tanggapan daripada skincare. Mayang berapa kali pemakaian skincare-nya mungkin bisa sampai breakout gitu mukanya? Karena kulit aku sensitif, jadi sekali pakai itu udah langsung kelihatan. Mayang pernah ke dokter kulit nggak setelah itu ke dokter kulit dan menanyakan ini kenapa? Nah, aku langsung olesin salep-salep jerawat aja. Berapa kali kembali normal lagi? Apa ya? Belum sih, belum pulih. Belum pulih sampai kan? Udah Tepatnya berapa lama itu? tanggal berapa atau mungkin kapan dipakainya? Berapa ya? Jadi sudah berapa lama gitu? Sekarang tuh seminggu mungkin. Udah seminggu berarti ya? Masih perih-perih atau gimana? Udah nggak perih, cuma sisanya aja ya. Bisa Pak Dodi dan Mayang, ini kan banyak netizen beranggapan jika kalian adalah fake victim terhadap hal ini gitu loh, dengan menjelekkan sebuah produk. Itu seperti apa ya? Ini bukan menyangkut menjelekkan sebuah produk, tapi dampak dari produk yang mengakibatkan mereka jelek. Gitu. Kalau mereka curhat atau mereka menyampaikan atau protes itu adalah haknya. Sebelum melakukan satu laporan kan dia siapa tahu akan diperbaiki atau dipanggil atau mungkin akan diobati kan. Ini kan tidak, justru malah menakut-nakuti dengan cara akan melaporkan Mayang. Nah, jadi menurut saya buat produk-produk kecantikan kulit itu kalau ada yang komplain ya harusnya memperbaiki kualitas daripada produknya tersebut dan menyadari bahwa apa yang terjadi mengakibatkan kerugian orang lain, bukan malah mengancam atau menakut-nakuti Mayang dan keluarga. Nanti Mayang merasa terancam ya Mayang? Mayang sendiri beli produknya di mana? di Shopee. Mayang merasa terancam nggak? Ya sebenarnya terancam sih enggak, cuman dia merasa kalau sebagai anak Mayang kan tidak mengerti tentang hukum. Jadi dia bicara dengan dedinya, dia ini gimana ada seperti ini. Jadi baru ada pembicaraan ke Bang Farad Abbas. Jadi kalau sudah dia menyangkut hukum, kita kan tidak mengerti masalah hukum. Makanya masalah ini diserahkan kepada kuasa hukum Mayang dan Dedi.